Mulai bersantai menjadi satu, itulah waktu santuy. Santuin aja cuy. Hai. Halo semuanya. Welcome back to another episode of Waktu Santuy. Santuy. Ya bener banget, hari ini cocok banget sih ya kita buat dengerin ada apa sih di episode Waktu Santuy kali ini. Ya, hari ini seperti biasanya di hashtag ngobrol bareng temen, kita kedatangan dengan teman gua lainnya. Temen gue lainnya, oke. Ya, teman gua dan lu juga lainnya Iya. ya. Kita bakal ngomongin seputar kampus sekarang nih. Cocok banget sih ya buat maba-maba yang mungkin baru masuk kampus nih aja ya. Cocok banget buat yang mau lulus juga cocok banget buat flashback. Iya. Ngapain aja sih kira-kira di kampus gitu ya. Nah, kita dengerin dulu suara narasumber kita hari ini. Narasumber kayak berwawancara ya. Suara teman kita hari ini. Coba dong. Halo. Wes, dari suara sih cowok teman kita ya. Iya. Kita pengen tahu nih seberapa aktif teman kita ini. Boleh diperkenalkan dulu Akang Cielah. Halo. Halo semuanya. Halo. Nama saya Aji. Umur 21 tahun. Heeh. Kesibukan sekarang mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir ya. Berarti fase-fase jadi aktivis kampusnya udah cukup lewat lah ya. Cukup lewat. Berarti kita seangkatan berarti ya. Seangkatan lagi struggle-strugglenya skripsi ya BTW. Drama-drama skripsi ya. Iya, hari ini kita bakal ngobrol nih Ji seputar perspektif lo sebagai mahasiswa yang sempat jadi mahasiswa aktif di kampus. Karena kan kita tahu ya kayak kalau ngomongin anak FISIP Unpas ya, aduh sebut merek lagi nih. Anak-anak FISIP kampus kita tuh pasti nggak mungkin nggak kenal yang namanya Aji karena gitu ya. Aji ini orang yang famous lah ya khususnya di fakultas lah. Bener, kayak sering mondar-mandir kampus. Humasnya angkatan 17 lah kalau bisa dibilang gitu ya. Iya, humasnya anak humas 17. Humasnya anak humas 17. Itu adalah Aji Sidik ya. Nah, Ji, gue pengen tahu dong sebenarnya ngapain aja sih kalau misalkan lagi aktif di kampus tuh ngapain aja? Yang dilakuin tuh apa? Lu sampai nutup gerbang kampus nggak? Enggak lah, Enggak. Sebenarnya kalau misalkan apa sih kegiatannya di kampus? Yang pasti kita cari tempat nongkrong dong. Cari tempat nongkrong. Iya, tempat nongkrong. Nah, kalau di kampus kan teman-teman yang lain tuh di tempat ngopi nih. Nah, kalau aku tuh beda. Tapi di tempat himpunan kayak gitu-gitu ya. Di sekretariat gitu kan, di mana aku ikut himpunan kampus ataupun BEM, itu tempat aku buat nongkrong. Sesuai dengan periode yang aku jabat di periode itu. Oke. Gitu sih. Nah, iya, maksudnya apa sih yang disibukin tuh ngapain? Seberapa sibuk sih lu di kampus gitu kalau pengen tahu? Seberapa sibuk? Sebenarnya nggak ada orang yang sibuk ya. Nggak ada yang sibuk. Nggak ada yang sibuk. Bagi aku nggak ada orang yang sibuk. Tapi yang ada kita memprioritaskan. Nah, itu quotes dari Aji ya. Tidak ada orang yang sibuk, tapi kita memprioritaskan. Nah, dan kalau jujur aku paling nggak suka kalau dibilang orang sibuk. Iya. Jujur. Ini orang sibuk kemana? Enggak, aku nggak suka. Karena emang sebenarnya nggak ada orang sibuk gitu. Dan fun fact-nya juga saking nggak sukanya tuh nama Instagram second akunnya ya. Namanya itu apa? Bukan orang sibuk. Bukan orang sibuk. Saking nggak suka, saking nggak pengen. Nggak pengen. Karena emang apa sih yang aku sibukin? Nggak ada yang sibuk sebenarnya. Cuma emang mendahulukan mana yang didahulukan seperti itu aja. Dan mungkin prioritasnya lebih banyak untuk kepentingan kampus. Jadi terlihatnya kayak aktivis kampus banget. Karena Aji sering mondar-mandir di kampus. Soalnya lu kalau nyari Aji tuh ya ada di kampus gitu. Bener. Nggak susah nyari Aji tuh ada di kampus, stay tiap hari. Iya, bener banget. Nah, terus kalau misalkan sejauh ini berarti boleh diceritain gak sih pengalaman-pengalaman lu ikut sebagai aktivis kampus nih, lu ngikutin apa aja sih di kampus tuh, hal apa yang lu kerjain gitu loh? Oke, sebelumnya emang kalau dari kampus sih untuk ngelanjutin ya, karena emang dari sekolah emang udah suka ikutan organisasi. Dari SMP udah jadi ketua OSIS juga. Jadi aktif dari SMP ya? Gitu kan, SMA juga udah OSIS juga. Dan masa sih udah kuliah kita nggak melanjutkan kembali untuk aktif di kampus gitu. Akhirnya aku cari tahu nih sama Kating, kira-kira harus apa dulu nih kalau kita mau ikutan organisasi kampus gitu. Udah nggak apa-apa, ikut aja himpunan dulu kayak gitu kan, yang paling rendah tingkatannya gitu kan. Karena kan buat maba tuh masih megang-megang yang masih meraba-raba gitu kan. Akhirnya ikut himpunan, aku daftar divisi humas dan keterima. Di situ juga kegiatannya rapat-rapat gitu kan, seminar, bikin seminar gitu kan. Terus juga danus, itu yang bikin seneng itu danusnya gitu ya. Kita cari-cari kejar target nih buat bisa dapat dana buat merealisasikan suatu program kayak gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau gue lihat nih sebagai orang yang maksudnya sering di kampus juga ya, gue kan melihat gitu ada banyak tipe juga sebenarnya aktivis kampus nih. Ada yang mereka memang kayak di kampus tuh, maksudnya aktif di kampus tuh dalam arti kayak cuma rapat doang, ada juga cuma nongkrong gak jelas, ada yang cuman kayak ya banyak lah tipe-tipenya. Nah, kalau lu ngeliat kayak gitu gimana Ji? Maksudnya lu banyak teman-teman lu juga yang kayak gitu kan gitu loh. Itu pasti gimana? ada.
pasti ada yang kayak gitu, karena emang mungkin ada orang yang emang pengen main-main doang, pengen nyoba-nyoba doang, tapi kan ada juga orang yang emang bertanggung jawab, terus juga ngerasa kayak ini tugas gue loh gitu, kerjain. Tapi gitu. nggak banyak ya maksudnya yang kayak gitu, Ya, kayak nggak banyak. Iya. ada yang kayak gue udah udah membuat pengen aktif kampus gitu ya, aktif di kampus tapi kayak rapat nggak mau, kayak mungkin, misalkan tanggung jawab sama proker juga enggak gitu, jadi sebatas cuman ya nongkrong jadi hanya sebatas kalau bisa dibilang mah nampang doang ya, apa sih ya, nampang lah ya, seenggaknya pengen biar kelihatan aktif tapi nggak aktif juga gitu loh, ngerti nggak dikenal sih? orang gitu kan. Numpang nama doang ya. Aduh. Tapi maksudnya penting kan ya buat seorang Aji kalau misalkan aktif tuh juga bertanggung jawab dan bisa menghasilkan kinerja gitu yang baik, ya nggak sih? Iya benar banget, karena emang selain kita ikutan juga kita kan pasti ada ilmu yang didapat nih, seperti kita bisa memimpin rapat, juga kita bisa mengubah pola pikir kita gitu, macam satu masalah itu menjadi kita juga melatih diri kita kayak gitu. Jadi memang sebenarnya bukan sekedar ikutan doang sih, ada ilmu yang didapat juga gitu. Kalau emang orang yang emang kita mau aktif kayak gitu. Oke. Tapi ada kalau Aji sendiri ada apa ya, kejadian atau yang unik gitu loh yang Aji ceritain ketika di himpunan atau di organisasi yang lain, ada nggak sih kejadian uniknya gitu loh? Kalau bisa bilang uniknya mungkin unik masalah ya mungkin ya, kegiatan-kegiatan kayak ada suatu problem yang emang besar banget melibatkan suatu himpunan ataupun organisasi yang lain, pasti ada aja sih, misalkan dari program kerja yang ada masalah-masalah gitu kan, misalkan ada yang berantem kah, itu menjadi tanggung jawab semua kan, dan itu pasti merembat ke semua, apalagi kalau udah kedengaran sama dekan, sama wadek, itu udah itu kelar semua, tapi itu jadi tantangan tersendiri sih, kayak gitu, itu sih uniknya. Cuman kalau emang iseng-iseng. Tapi kalau misalnya kita flashback nih, track record lo ikutin berbagai kegiatan kampus tuh bisa, kalau misalnya bisa gue simpulin ya, lo tuh himpunan, terus lo juga BEM, terus juga komunitas kampus on cam ya kan, jadi di reportase gitu-gitu kan ya. Betul. Terus lo juga di Perhumas juga sekarang kan, Perhumas Bandung ya, Bandung. Iya, jadi Aji ini selain organisasi yang ada di internal kampus, di luar eksternal juga dia aktif ya. Iya, baru nyoba sekarang. Jadi setelah tahun 2020 kemarin ada open recruitment, aku daftar di Perhumas Muda Bandung dan udah off di internal kampus ya. Itu track maksudnya achievement terbesarnya apa tuh, sebagai apa jabatan bisa dibilang di kampus? Apa ya di sekretaris kampus? Ya, sekretaris umum. Iya. Sekretaris umum Hima kemarin sama gua, ya benar-benar. Jadi Aji ini adalah sekretaris himpunan mahasiswa komunikasi di kampus. Tapi gue mau tahu dong ceritanya jadi sekretaris himpunan di kampus tuh ada kesulitan kah, gimana gitu? Pengalaman lo? Ada banget kesulitan, karena emang jabatan itu adalah jabatan yang pertama kali selama berorganisasi, karena emang dan krusial juga jabatannya. Krusial banget, parah. Emang awalnya juga ketika ditawarkan sebagai sekretaris juga sempat ragu, karena emang dengan modal yang aku punya nggak begitu memumpuni. Maksudnya ya udah, apa sih yang aku punya di sekretaris gitu kan, tapi emang ya mau gimana kan, emang saya tipe orang yang nggak bisa ini nggak apa ya aku saya gitu kan, nggak bisa yang menantang atau enggak kayak menolak amanah orang lain, karena itu suatu kepercayaan orang lain kepada saya. Jadi kan ya udah, karena lo percaya sama saya ya udah aku jalanin gitu. Dan di situ mulai cari tahu gimana cara bikin surat, bikin proposal, terus juga apa sih learning by doing juga ya, benar-benar belajar banget sendiri kayak gimana caranya buat jadi sekretaris yang baik seperti apa kayak gitu. Tapi berarti dengan kayak gitu tuh orang-orang tuh percaya lo sama kredibilitasnya Aji, berarti kan secara nggak langsung. Jadi amin. Dari awal lo ikut kegiatan-kegiatan kampus tuh dipercaya sama orang, jadi akhirnya memilih Aji sebagai yang punya pegangan jabatan yang cukup keren gitu di himpunan, ya kan. Dan Aji juga sering aktif di kepanitiaan kayak PKKMB kayak ospek, gitu ya, ospek, event-event gitu kampus kan. juga beberapa ya kan. Pokoknya Aji banyak banget lah pokoknya track record yang tidak mantap. Kayaknya dijelasin tuh kita kayak kalau di CV itu udah gitu. 2 lembar ya. Nah, di CV itu udah banyak banget kayaknya. Tapi mungkin ini maksudnya gue tuh ngeliat Aji tuh satu dari sekian banyak orang yang mungkin di luar sana juga banyak kayak orang-orang kayak lu gitu ya. Mungkin ketika denger ini juga bisa relate, wah gue banget nih gitu. Tipenya tipe gue banget, nggak bisa nih gue kayak keluar buat main itu, mending ke kampus aja gitu ya kan, nyari kegiatan. Iya, oke. Tapi tadi Aji ngomongin tentang Danus nih.
Cocok nih kan, danus nih biasanya emang semua organisasi itu pasti danus untuk Pasti. nyari usaha. Benar. Nah, itu ada pengalaman unik kah ketika Aji berjualan di kampus? Apakah ada omongan dari luar, ih kenapa sih jualan? Oh ya, Gitu, pasti ada. sebenarnya buat yang belum tahu juga nih sobat santuy. Jadi danus itu adalah kayak kita nyari penghasilan tambahan benar. buat kepentingan uang itu buat Program. kepentingan acara Acara. yang kita buat gitu Betul. ya. Dana Gitu. usaha ya. Dana usaha gitu. Nah, pengalamannya gimana nih kalau lu Ji? Pengalamannya sebenarnya kalau danus tuh aku paling nggak bisa buat masa orang. Nggak bisa buat maksa Maksa orang. Oke. Karena Gua kan banget. memang danus tuh kita nawarin ke orang-orang kan. Idealnya tuh kita ngejualin. Iya, ngejualin ke Iya. orang-orang, tapi kadang nih kita jualan gorengan. Heeh. 5.000 3. Sekarang kita tahu penjual tuh tahu, pembeli tuh tahu sebenarnya gorengan tuh sebenarnya nggak segitu harganya. Tapi kita naikin sedikit. Nah, jadi orang tuh pada nggak mau beli. Dan itu harus buat bisa nego, Iya, buat iya, terus gimana caranya dan habis. Biar itu yang orang paling tuh beli. tertantang banget Iya, sih. iya. Cuman kayak iya sih emang gimana ya, orang kita butuh duit ya. Bener-bener. Kamu nggak sih Mau nggak bantu? mau jadinya Iya. ya kan, Nah, bener-bener, gitu. bener. Oke, nah terus dari sekian banyak pengalaman organisasi yang ada, itu yang paling berkesan tuh di mana sih? Kemarin yang terakhir, yang Himakom sih. Jadi Oke, sekretaris Himakom. Sekretaris. Itu Karena paling terkesan. terkesan Karena mungkin lu ngerasa total di situ ya. total banget. Dan gue pun ngelihat itu gitu sebagai anggota, Iya, salah satu iya. anggota lu gitu kayak Benar. keren juga nih. Kayaknya kalau lu tuh jujur ya, gue tuh ngeliatnya kalau nggak ada Aji tuh ya nggak akan jadi sempurna si kabinet kemarin gitu nggak sih Ji? Ya pokoknya dengan anggota aktif ya di Himakom itu ada 200 Sekian orang ya, ya. banyak lah Ada pokoknya ya. dari divisi itu. Dan itu semua dikepalai oleh Kak Gubernur dan itu Hmm. perlu didampingi oleh aku sebagai sekretaris Yes. gitu kan. Dan itu benar-benar tantangan tersendiri. Belum juga ditambah di internalnya ada problem gitu kan dengan gubernurnya, dengan BPH yang lain. Itu menjadi apa ya? Iya bikin kita juga kuat mental. Bener. Gimana caranya kita buat ngalah? Karena Dan- kan pasti dinamika tuh pasti ada ya. Ditambah challengingnya itu pas di kabinet lu tuh kepotong di akhir-akhir tuh pandemi. Iya, bener. Yang which is itu apa sih namanya? Divisi gua apa sih iya. entertain tuh Entertain. gagal bikin proker di yang akhir. Oh, Jadi kayak tinggal seminggu lagi ya kalau nggak tinggal salah. seminggu lagi tapi nggak masalah. Mungkin pembelajarannya di situ. Betul, betul. Ya kan? Tapi salah satu challengingnya tuh di situ ya Ji ya. Benar. Aku juga sebagai sekretaris juga ngerasa kayak wah ini program satu lagi Belum nggak ini iya nih, nggak gitu, terkasih belum gitu. ada, Meskipun gitu. panitianya bukan dari aku pribadi, tapi sebagai penanggung jawab juga ngerasa "Ih, ini satu lagi nih program nggak kecapai gitu. Itu emang kayak sempat kecewa sih sama keadaan ya, karena emang gimana lagi gitu kan. Iya. Terus kalian ngomongin suka duka nih ya. Sukanya apa jadi aktivis kampus? Nggak Dukanya sukanya tuh apa? apa? Heeh. Dukanya Oke. apa? Iya. Sukanya nih ya, Heeh. sukanya yang pertama banyak teman. Oke. Pasti. Oke, kita ketemu sama orang-orang yang nggak cuma di kelas. Bener. Iya, Dan benar. makin banyak teman makin banyak followers ya. Apalagi gue kalau lihat IG-nya aja yang komen banyak banget. Wah, itu teman-temannya semua. apalagi kalau maba-maba baru pada masuk tuh. Iya, iya, ya iya. kan? Banyak tuh Following. maba-maba kan. Iya, Sumpah iya. bener-bener. Itu yang pertama banyak teman. banyak teman. Yang Oke. kedua juga kita Banyak followers. Kita juga bisa ngolah pikir kita Oke. gitu kan. Iya. Bisa ngatur waktu kita Hmm. gitu. Terus juga banyak kan kita dekat juga sama dosen. Nah, itu sih yang gitu. penting ya. Karena Kayak nih, gue tuh ya sama jadi kita tuh pernah ya ada waktu-waktu Jumatan bareng. iya. Jumatan bareng terus si Aji tuh kayak dipanggil sama Pak Dani ya sama Pak Iya, Dek- iya, iya. Pak Iya, Budiana. wakil dekan 3. Wakil Dekan 3 ya, Pak Wakil Dekan Mardani. 3 Mardani. dipanggil sebenarnya buat makan bareng doang ya Ji ya. iya. Sumpah maksud gue kayak wow itu achievement Wow. gue sih kalau buat gue pribadi Iya. kayak dosen tuh ngajak lu makan tuh berarti udah kenal banget gitu Ya, loh. itu salah satu privilege jadi aktivis kampus Bener ya. bener banget ya nggak sih dan itu bukan sekali Iya. dua kali ya. Iya. Keren banget beberapa kali itu satu Yang dua masalah tiba-tiba gitu, Ji, ikut kemana Pak? Sini dulu aja yang gitu. Iya, Sambil ngobrol di jalan, belok ke nasi Padang kayak tuh gitu. Aduh, enak gitu, banget. enak banget Asli. ya. Saya mau pesan apa? Oh, ya udah Pak, aku makan sekalian. Tapi ya itu sih salah satu keuntungannya. Ya, Terus gitu apalagi sih. dukanya Dukanya kurang bermain sama teman-teman yang misalkan kayak hangout sama teman-teman tuh kurang. Oke. Kan ya teman-teman nih kan pastilah kita punya se-circle atau 5 orang atau hmm. enggak bukan geng sih, cuman kayak Temen sering deket banget- lah. teman dekat Iya. nih. Ini mah teman-teman sering main, ngopi di mana-mana dan aku sering banget gak ikut. Sering nolak buat Sering banget kongko ikut. ya. Iya, jadi karena kayak kamu masih sibuk terus, Nah, kamu banyak itu acara. dia. Karena ada kegiatan di organisasi Iya, ya. dan aku juga gak bisa orang yang ninggalin gitu aja Mm-mm. gitu. Jadi, Jadi kayak jadi ya udah. kayak nggak enakan buat nolak, nggak enakan buat nggak rapat juga Iya, gitu ya. Jadi nggak enak banget gitu. Pokoknya kayak ya kadang juga misalkan ikut dulu sebentar. Aku ke kampus ya ada acara. Tapi kayak tiba-tiba raut muka teman-teman jadi beda kan. Kayak ngerasa Oh. ya gimana gitu kan emang tanggung jawab mau gimana lagi. Itu Iya, sih iya. dukanya kayak ngerasa kita nggak bisa sering bareng sama teman-teman gitu kan. Kayak Kurang. lu sebagai jiwa anak muda juga pengen lah main-main nah, gitu tapi ya juga kan. kita ada tuntunan Tanggung jawab. tanggung jawab. Ya udah mau gimana lagi gitu.
Itu sih Oke. dukanya. Oke. Nah, kalau ikut organisasi gitu kan kayak aktif di kampus nih, tadi banyak kegiatan. Nah, itu berpengaruh nggak sih ke mata kuliah yang ada di kelas? Nah, gitu? itu banyak juga yang kayak gue pengen jadi aktivis Iya. tapi takut mempengaruhi nilai gue nih gitu. Gimana sih Bener banget. manajemen waktunya gitu loh? Nah, bener banget. Yang pertama itu dalam diri kita ya. Heeh. Nggak, maksudnya kita tetap tujuan pertama kuliah itu buat belajar ya, buat misalnya orang tua ngebiayain kita tuh buat sekolah, buat kuliah tuh buat belajar kan di kelas itu kan. Ini tuh cuma buat tambahan doang. Ikutan itu tambahan doang. Tapi kita nggak bisa ngelupain dong mata kuliah. Tetap tugas harus masuk. Iya. Kelas harus masuk. Itu ada dalam diri kita. Itu kita harus bisa memprioritaskan mana yang sudah dahulukan. balik lagi ya. Nah, Iya. itu. Jadi nggak ada yang sibuk, mana yang sudah dulu didahulukan gitu. Iya, jadi ini perkara prioritas gitu, mana yang Nah, penting benar, gitu iya, kan. Ya, yang makanya penting. lu nih ya, gue kasih bocoran aja kalau misalkan interview masuk apa sih namanya organisasi kampus, lu ditanya Pasti. prioritas lu tuh kemana nih, berapa Nah, persen karena tujuannya untuk itu gitu, mengetahui nih kira-kira anak ini prioritasnya berapa persen sih pembagiannya gitu kan. Itu penting banget, pada akhirnya prioritas tuh penting ya. Penting. Jadi mana yang sudah dahulukan. Kalau emang tugas ya tugas dulu. Kalau ujian dulu. Meskipun ada rapat, pasti ada yang gantikin kan, kita kan ada yang handle kita juga. Ya udah, sama handle sama orang ada di sana dulu, kita ujian dulu atau Iya. kita kelas dulu. Iya, Pasti benar. ada yang kayak gitu. Nah, sekarang kan kita ngomongin pandemi sekarang nih ya. Lu Oke. kan di pandemi ini tuh kita bener-bener kayak istilahnya bener-bener nggak tahu nih angkatan bawah yang baru masuk tuh gimana. Sementara biasanya kan kalau kita sebagai jadi aktivis kampus, salah satu privilege-nya adalah bisa kenal lebih dulu sama maba-maba baru Iya, gitu ya, iya, maba iya. baru. Nah, sekarang tuh kayak lu dibatasin karena ya belum bisa ketemu mereka secara langsung gitu. Mereka Iya. masih di kotanya masing-masing kuliahnya gitu kan. Mereka belum tahu juga lingkungan kampus seperti apa gitu ya. Itu menurut lu gimana tuh melihat itu? Sebenarnya apa ya? Bisa bilang sayang banget sih, karena emang karena keadaan juga kayak gini. Cuman emang jangan sedih, pasti nanti juga teman-teman maba juga pasti tahulah ke depannya kayak gimana tentang kondisi kampus, terus juga gimana dinamika kampus kayak gitu. Emang ada beberapa step dari FISIP Unpas yang harus kalian ketahui gitu. Oh, Pasti oke. nanti kalau kalian masuk ke kampus, pasti kalian dapat beberapa momen yang memang gak akan ditemuin di sekolah. Iya, maksudnya Oke, jadinya tuh betul. kayak ngaruh ke kita nggak jadi begitu kenal sama maba baru. Iya, bener benar. Kayak followers juga nggak nambah-nambah banget gitu kan, karena nggak begitu kenal. Emang Hamzah ini tujuannya untuk Enggak, followers ya? enggak. Tuh, awas ya, hati-hati maba-maba nih yang di follow Hamzah, itu tujuan Hamzah gitu. Tapi bener nggak sih, jadi sekarang sense of belongingnya juga jadi kayak Iya, berkurang bener kan banget. sih, gara-gara Jadi kita juga nggak begitu akrab gitu Iya, kan. nggak kenal. Jadi dan itu juga merugikan untuk mereka, membatasi buat kenal sama kita sebagai cutting nggak sih? Benar. Kayak gue jadi nggak bisa nanya gimana perkuliahan, Iya. pengalaman lu kuliah gimana gitu nggak sih? Iya. Meskipun kita bisa online gitu ya, kalau Bisa rapat tuh online. online tapi kayak beda banget. Beda Tapi kan rasanya iya gitu kerja loh. apa keakraban yang terjalin kan biasanya karena kita ketemu secara langsung Iya. dengan intens gitu kan. Iya. Sengaja lo di sekre ketemu gitu kan. Nah, Ngobrol sekarang tuh langsung. enggak gitu, online Zoom aja dia offin kamera. Iya. Gimana mau kenal coba? Jadi nggak ada Iya, apa ya istilahnya, kalau online tuh kayak kita tuh nggak tahu dia tuh lagi ngapain gitu kan. Iya, benar. Terkadang ada terkendala sinyal atau Betul. dia ada yang nggak denger omongan kita gitu kan, kita nggak bisa denger omongan dia kan kayak gitu. Kalau langsung kan serba enak. terbatas gitu ya. Heeh. Nah, terus gue mau nanya lagi nih, Apa? kalau misalkan lu Mm-mm. ngomongin maba lagi, lu ada tips nggak sih kayak buat mereka apa aja yang harus dan nggak Iya. boleh dilakuin ketika lu mau jadi memilih atau memutuskan untuk menjadi aktivis kampus gitu? Iya. Oke, sebenarnya sangat diharuskan Tips ya. dari expert Widih, aktivis kampus Aktivis ya. kampus Kalau FISIP dari ya, aku fakultas. pribadi sih, pesan buat maba sih harus aktif ya. Ya. Harus banyak yang kalian explore di kampus. Kalian ini boleh nih nggak sih ngomongin partai juga? Iya, Karena di boleh, kampus juga boleh, kita ada partai yang nggak ada di kampus-kampus lain. Iya, iya, Coba iya. harus kalian pelajari, harus kalian ikuti, cari tahu apa sih itu partai. gitu. Sistematikanya gimana? Nah, karena Iya. emang saat kalau kalian mau aktif di kampus, seenggaknya kalian ada ikut partisipasi partai. Oke. Gitu. Minimal gitu ya. Benar, karena partai itu adalah suatu kendaraan juga. Jembatan. Buat kita masuk ke suatu lembaga kemahasiswaan FISIP Unpas gitu. Karena kita juga anak politik, kita harus tahu dong apa cara-cara buat pemilihan seperti apa Iya. gitu. Kayak kita tuh kalau dari segi FISIP kan kita benar-benar memainkan banget istilahnya miniatur perpartaian di Benar. Indonesia. Iya, sama banget kayak Indonesia, cuman kita lebih mengaplikasikan di kampus kayak Dalam gitu. lingkup kampus Benar. gitu. Karena Jadi- memang kalau FISIP ini fakultas ilmu sosial dan politik. ilmu politik. Jadi gitu ya. segala halnya tuh lu menduplicate banget hal-hal yang terjadi gitu. Miniaturnya banget lah ya gitu loh. Nah, sekarang gue mau nanya Ji, kalau misalkan semua orang mau menjadi aktivis kampus, terus apa sih yang ngebedain dia dengan yang teman-temannya aktif juga? Pasti beda. Yang pertama kalau di Kayak kelas lu harus punya apa gitu biar lu kelihatan beda. Sama-sama aktif nih sama yang lain tapi tetap kelihatan punya beda gitu loh. apa ya, yang pasti harus bisa
sering ngasih ide juga, Nah, ngasih gagasan, Ah, harus ngasih solusi. ah. Jadi nggak bisa, kalau bisa jangan ikutan himpunan, ikutan BEM, tapi kita cuman ya udah ikutan doang, rapat, datang, dengerin, pulang. Coba kasih satu ide ataupun kasih saran, kasih solusi, itu yang membedakan kita dengan yang lain, itu sih mungkin. Karena balik lagi ada tipe-tipenya ya. Iya, Ada yang tipe tipe-tipenya. kritis, ada yang Benar. tipe-tipe cuman ikut nongkrong doang. Benar. Karena kan sebenarnya balik lagi sih, kalau lu mau dikenal sebagai siapa tuh ya bagaimana lu iya, nge-branding diri nge-branding kita. sendiri Tampil lah ya, gitu loh. supaya kita Kalau lo tampil. di forum udah aktif ya lu dilihat sebagai yang aktif. Kalau misalnya di forum lu cuma asal datang doang ya lu juga aktif sih aktif, cuman nggak kelirik gitu, ngerti nggak Benar, sih? kayak gitu. Jadi Teralihkan sama yang sering aktif gitu. ya, jadi ada ciri khas tersendiri gitu. Oh, orang ini mah nih orangnya kritis banget, orangnya pemarah tapi dia bisa menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Jadi beda-beda setiap anggota organisasi itu. Seperti Dan beda-beda. penting juga untuk punya good personality ya, kayak identitas Nah, diri sendiri gitu iya, kan betul. ya. Kayak karena ya kita tahu aja dengan orang yang super ramahnya gitu kan ya, dengan kayak totalitas banget ke Totalitas segala banget. sesuatu gitu ya. jadi kayak lu di situ ter-highlight aja seorang Aji tuh kayak gini. Bisa dilihat gitu. juga sekarang organisasi yang dia pegang sekarang gitu kan. Bener-bener. Iya. Dan Naik banget itu. buktinya nih ya. Gila, parah. Tapi sekarang boleh kasih Parah. tahu kan ya, kalau Aji sekarang maksudnya di kampus lagi nggak megang kegiatan megang. apapun. Iya. Karena lagi fokus skripsi juga gitu kan Iya. ya. Tapi dengan bermodalkan dia udah banyak pengalamannya juga, dia kayak sekarang tuh memberanikan diri untuk nge-apply intern banyak intern ya kan. Dari situ kan keberanian itu kan munculnya dari awalnya lu ikut aktif-aktif di Iya. kampus. Jadi kayak udah gitu. nggak takut lagi untuk ngeplay Dan nyoba hal baru di luar comfort zone-nya. Iya. Benar. Oke Ji, mungkin terakhir nih. Oke. Banyak banget orang yang kayak stereotipin kalau aktivis kampus tuh ngapain sih, so nerd banget jadi orang, kayak misalkan sok terlalu mengabdi ke kampus banget. Nah, apa sih sok inilah biasanya sok sibuk gitu. Sok- Ngapain sih so gitu loh kan? aktif. Banyak lah stereotip Kayak yang gitu. orang bilang Ah, gitu kan ya tentang banyaknya Mm-mm. aktivis kampus. Nah, yang lu pengen bilang ke mereka buat lo kasih tahu nih, Yang lu mau sampein yang belum pernah lu sampein ke mereka gitu loh. apa? Sebenarnya kita lihat nanti ke depan, karena emang kita nanti udah lulus kuliah nih dari kita, apa yang kita dapat? Nah, bener. Itu yang pertama, bener, apa yang kita dapat? Karena berdasarkan aku nih ikutan seminar, ikutan workshop beberapa dengan pembicara HRD, terus juga pembicara emang dari public relationnya langsung. Dan di pekerjaan tuh kita nggak akan dilihat berapa sih IPK lo gitu. Iya, bener banget. Berapa sih kamu lulusan kampus mana sih? Tapi lo ngapain di kampus gitu Ya, ya? kamu ngapain di kampus gitu? Iya, Apakah banget cuma itu. sekedar belajar doang kah, atau emang cuman ya udah kuliah pulang atau emang kayak gimana? Karena pasti pertama-tama itu pengalamannya ngapain sih di kampus? Apa sih yang lo lakuin di kampus? Dan itu udah aku tanam dari pas maba. Oh, aku aktif ikutan himpunan, BEM, semua aku coba. Karena emang ya itu buat modal nanti ke depannya gitu. Dan terbukti ya, Iya. ditanyain juga ketika lu nge-apply magang, Benar. intern gitu ya. Udah kerasa Iya. beberapa perusahaan emang kamu ngapain di Iya, kampus. Iya. Saya pernah, kita pede nih, saya pernah menjabat sebagai sekretaris umum Himakom, saya pernah menjabat ini dijelasin. Jadi lu tuh Itu semua achievement. ngeyebutinnya juga dengan pede gitu Iya, ya. pede banget. Saya udah pernah menjadi ini nih, pernah jadi koor ini, jadi kayak kita udah ternyata banyak banget nih pengalamannya. Itu sih Iya, yang menjadi iya. kayak nilai plus buat Bener, kita juga, buat perusahaan. Oh, ini orang banyak di pengalamannya. Jadi Iya, nggak akan iya. sekedar dari IPK doang kayak gitu. Iya, dan gue juga pernah dengar dari salah satu dosen gitu ya, bahwa kalau di perkuliahan itu beda kayak di SMA, karena di perkuliahan itu ilmu yang ada di kelas tuh cuma 30%. Benar. Sisanya kalian nyari sendiri di organisasi, di Bener, lingkungan bener. kampus itu sendiri. Karena kalau misalnya kita secara akademik doang tuh nggak menjamin membentuk Nah, elu ya. iya. Karena kan gini loh, kayak yang gue tahu kan secara kalau mau ngebentuk diri itu by aplikatif gitu, pengaplikasian yang membuat lu membentuk lu pada akhirnya. Jadi kayak banyakin lah, kayak dari lu cara ngatasin masalah gimana. Intinya pada akhirnya itu akan membentuk lu sih secara nggak langsung, bener Iya. nggak sih? Dan gue juga secara pribadi gitu ya ngerasain kalau ilmu yang ada di kelas tuh cuma 30%, dan Betul. itu pun gue nggak bisa nyerap semua gitu. Karena kadang keluar masuk kuping kanan, keluar Iya, kuping kiri. nah. Tapi beda halnya ketika lu melakukannya langsung. Nah, Benar. Lo Iya, merasakan dan stimulus lu tuh ketika udah ngerasain, oh Iya. gini ya Oke. rasanya pengalamannya gini Iya. gitu. Contohnya gini deh, kayak misalkan kita di kelas nih anak ilmu komunikasi pasti ada mata kuliah public speaking. Iya. Dan kita mengaplikasikannya di organisasi kampus dong. Heeh, Kita bener, kayak bener, lebih bener. sering buat mimpin rapat, terus juga kita jadi MC acara kampus. Iya, bener, itu bener. bisa melatih public speaking kita. Jadi Iya. kita kelas di kelas belajar materinya, di luar kampus kita Di belajar di aplikasiinnya. aplikasinya. Jadi berkesinambungan ya. Prakteknya, iya. Berkesinambungan Iya. tas bener. Jadi kayak di Bener. kampus tuh kita belajar akademiknya tuh secara materinya, teori-teorinya. Teori. Nah, lu aplikasiin dan belajarnya tuh ketika langsung di
organisasi Organisasi, kampus, iya. kegiatan kampus gitu Iya. kan ya. Bener gue setuju itu. Iya. Jadi Keren intinya banget sih, nggak akan rugi sih buat Nggak akan rugi. teman-teman semua yang mau jadi Mungkin aktivis sekarang kampus. ngelihatnya kayak lu buang-buang waktu nggak ada Iya. waktu nongkrong Iya. karena lu nggak ngerasain kan, tapi hasilnya nih gimana, apa Iya. yang ngebentuknya gitu kan. Heeh. Kita lihat mana yang lebih ngebentuk, lu yang sering nongkrong atau gua nih yang udah ada banyak kegiatan di kampus gitu. Gue juga pasti ilmu yang ada di kampus itu bakal bermanfaat, mungkin nggak sekarang, Tapi insya Allah investasi, ke depan, ya, bentuknya itu investasi ya. pasti bermanfaat Self sih menurut aku. investasi bener. Oke, dan pastinya nambah di CV nambah banyak lah ya pengalaman itu yang penting ya. Insya Allah. Dan relasi juga mungkin Benar, sama relasi. alumni yang udah jadi manajer. Aduh Kang nih aku kenal nih sama dia gitu Ih, kan. iya, itu bisa dia jadi. tuh, salah iya, satu bisa keuntungan jadi. kan. Iya benar, bisa jadi juga kayak gitu. Misalnya ada kita jadi Mm-mm. teman kita nih di perusahaan mana Iya. lagi ngebutuhin, tapi emang kadang juga orang ngebutuhin tinggal orang yang kenal. Mm-mm. Pasti ingatnya kita dong yang kenal. Iya, Kita benar. coba buat hubungin, mau nggak kerja di sini? Bang ini kayak Iya. ya udah kita lebih gampang aksesnya kayak gitu. Dan lu kenalnya dari organisasi kampus. Benar, ya dari situ. kan? Oke, keren banget. Gila, gue belajar banyak banget dari Aji hari ini tentang gue tuh ngerasa udah paling aktif di kampus. Ternyata Sama. masih ada yang lebih aktif lagi gitu. Sama gue juga. Ternyata ada yang lebih aktif gitu ya. Iya, Karena gitu. banyak. Ini Banyak. Aji ini banyak banget organisasi yang ada di kampus ya. Gue tuh gak ada tai-tainya ternyata ya. Oke deh, mungkin itu dia yang mungkin bisa didapat dan jadi pelajaran juga buat sobat santuy yang ada dimanapun berada. Oke, Aji, makasih banyak ya udah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di waktu santuy bareng gue dan Nandif. Semoga ini memberikan insight positif juga buat yang ngedengerin ya. Oke, Semangat sama-sama. terus buat Aji, lancar skripsinya, Amin. lancar organisasi di luar. Pokoknya karir kedepannya lancar terus ya Aji ya. Amin, mudah-mudahan ya. Makasih banyak buat waktu santuy nih, buat Oh, Andif gila. sama Ahmed juga udah ngundang saya di sini gitu buat Mantap. sharing-sharing, senang banget. Padahal kayak Ji tentang aktivis. Hah, seriusan? Emang Ya gua udah, aktif? emang gua aktif emang karena posisinya sekarang udah gak aktif kan. Jadi kayak, Iya, iya. emang gua aktif ya? Ya udah emang. Ya udah Iya. makasih banyak buat Hamjabat Nandif juga. Yes. Senang banget dari sharing sama teman-teman semua, semoga bermanfaat. Iya, Thank you. Sukses terus Aji karirnya. Terus Dadah. Aji, dadah, bye bye, see you.